Ya. Oke. Ini beberapa di antaranya ada yang panitia ya nanti siang. Iya Bu, banyak Bu yang panitia. Hampir sekelas. Yang panitia nggak? Atau yang panitia nggak ikut kuliah? Hampir sekelas semuanya panitia. Hah? Panitianya Hampir semua hampir panitia. ya Bu. Oke. Panitianya ini ikut kuliah dulu kan nih? Ikut Bu. Ikut Bu. Nggak ikut. Nah, ikut. Oke, Anda saya minta kan minggu lalu mengerjakan PR ya. Sekarang sih udah ngerjain semuanya buat latihan ya. Ada masalah nggak dalam mengerjakan soal tersebut? Soalnya nomor berapa sih kemarin? 2.16 bukan? Iya Bu, 2.16. Ini ya. Oke, di 2.16 itu Anda diberikan suatu data ya. Datanya sudah dinyatakan dalam bentuk tabel. Nah, itu udah hasil ringkasannya tuh di tabel. Jadi yang responden yang tidak terlalu, di sini peubah yang diamatinya ada dua ya, peubah kategoriknya, yaitu income dan happiness. Ya. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah ya, kita ingin melihat apakah ada asosiasi antara income dengan happiness, ya, apakah ada asosiasi antara pendapatan seseorang dengan kebahagiaan orang tersebut gitu ya. Nah, seperti yang sudah Anda ketahui bahwa kalau kita memiliki peubah dalam penelitian kita itu bertipe kategorik, ya entah itu peubah kategoriknya itu mau nominal atau ordinal ya, kita bisa meringkas, ya, mendeskripsikan data tersebut dalam dua cara. Yang pertama ya, kita ringkas melalui tabel kontingensi, ya. Yang kedua adalah melalui model. Nah, pada bab ini Anda masih mempelajari bagaimana Anda melakukan deskripsi terhadap peubah-peubah kategori melalui tabel kontingensi, ya. Kita akan menganalisis peubah-peubah tersebut dalam yang dinyatakan dalam tabel kontingensi. Jadi ini ringkasannya, ringkasan dari data kita ini seperti ini dalam bentuk tabel kontingensi. Awalnya, kalau misalkan nanti misalnya diberikan data tidak dalam bentuk tabel kontingensi, misal bentar. Oke, ini sebenarnya awalnya mungkin datanya seperti ini ya. Kalau Anda melakukan pengamatan kepada responden gitu ya, respondennya ini ada sebanyak N, kemudian ini ada dua peubah kategori yang diamati yaitu income dan happiness ya. Dimana income-nya kategorinya ada 3 level, kemudian yang happiness-nya juga ada 3 level, dan ini masing-masing baik itu income maupun happiness tipenya ordinal ya. Jadi ini misalnya kalau orang yang pertama kategori income-nya 1, happiness-nya 1, berarti dia di atas rata-rata income-nya, kemudian ini kalau ini tidak bahagia misalkan ya, ini seperti ini. Nah, ini awalnya data mentahnya itu seperti ini ya. Kemudian Anda rangkum, Anda ringkas, Anda summarize data ini menjadi suatu tabel kontingensi. Tabel kontingensinya seperti ini. Jadi yang income-nya 1, happiness-nya 1 ada berapa orang, yang income-nya 2, happiness-nya 3, ini kan kode ya, ada berapa orang. Di sini dinyatakan dalam tabel kontingensi. Jadi kalau misalnya nanti Anda dikasih data ini
Anda harus bisa membuat tabelnya ya. Kalau data cuma sedikit, membuat tabelnya itu akan mudah ya, kelihatan lah. Tinggal dilihat aja. Tapi kalau udah datanya ratusan, Anda membuat tabel kontingensi ini tentu akan lumayan makan waktu. Sehingga ini nanti Anda pelajari bagaimana cara membuat tabel kontingensi ini dengan menggunakan R ya, seperti yang sudah ada kan perintahnya di sebelumnya itu. Kemudian nanti untuk UTS itu ya modelnya, bisa jadi saya ngasih tabel bisa jadi saya ngasih data mentah seperti ini ya. Bisa jadi saya ngasih datanya sudah dalam bentuk tabel seperti ini ya. Saya nanti hanya akan ngasih data aja, kemudian saya akan minta Anda menuliskan suatu report yang melakukan analisis terhadap data tersebut. Terserah, analisis yang mau Anda lakukan itu apa aja, yang jelas yang sudah saya kasih di materi di bab 1 dan bab 2. Misal, kalau saya punya data seperti ini, saya kasih 2 perubahan kategori seperti ini. Kemudian ini masing-masing tipenya ordinal seperti ini. Nah, tentu langkah awal, kalau Anda ini buat tabel kontingensinya, kemudian tentu Anda harus cari nilai-nilai peluang, ya. Kalau berkaitan dengan tabel kontingensi, Anda harus hitungkan di sini join probability-nya, ya. Awalnya di sini mungkin hanya Anda buat ini tabel-tabel kontingensi hanya count-countnya aja kan, hanya frekuensinya aja. Yang satu-satu ada berapa orang ya, yang satu-dua ada berapa orang. Nah, setelah membuat tabel ini, apalagi yang harus Anda perlukan? Misalnya, Anda harus menghitung probability-nya ya. Join probability di sini berapa? Yang satu-satu, yang satu-dua, yang satu-tiga berapa? Kemudian untuk yang di sini, yang di sini kan ada apa namanya? Peluang marginal ya. Jadi peluang marginal untuk income sama dengan 1 di sini berapa? Jadi kalau misalnya saya tulis apa ya? Nah, ini tadi misalnya di sini 1, 2, 3 kan. Terus di sini 1, 2, 3. Nah, tentu yang di sini ini adalah peluang 1-1. Gitu kan? Yang di sini peluang 1-2. Yang di sini peluang 1-3. Dan seterusnya ya, Anda cari. Kemudian yang ini adalah peluang marginalnya kan. Ini 1 plus ya. Ini berapa? Kemudian kalau yang di sini ini peluang marginal kolom. Ini P. Nah, ini ya. Nah, di sini tentunya 1 ya. Karena ini peluang total semuanya ya. Jadi ini adalah yang di sini ya, ini adalah peluang-peluang marginal kolom. Ya, peluang marginal kolom. Kolom ya. Nah, sementara yang di sini ini pada P2 plus, di sini ada P3 plus, yang ini menunjukkan peluang marginal garis. Marginal garis. Ya. Kemudian yang di sini, yang di dalam ini adalah apa? Join ya, join probability. Peluang bersama. Jadi kalau ini marginal probability ya, kalau yang di garis atau kolom. Nah, misalkan nanti Anda sudah dapatkan peluang-peluang ini. Nah, apalagi yang Anda ingin sampaikan di laporan tersebut? Kan saya bilang tadi Anda akan diminta untuk membuat report ya. Misalkan Anda akan hitung peluang, nah ini udah dihitung semua nih peluang. Nah, terus Anda akan lihat bagaimana kebebasan antara perubahan di sini ya. Perubahan misalnya ini perubahan X, ini perubahan Y misalnya. Ini bagaimana kebebasan antara atau apakah ada asosiasi antara perubahan X dengan perubahan Y. Nah, berarti nanti di situ Anda harus lakukan tuh step-stepnya untuk menguji apakah ada asosiasi antara X dengan Y. Nah, sehingga Anda harus tulis dulu H0-nya apa, H1-nya apa, gitu ya. Nah, perhatikan juga kalau di sini perubahan-perubahannya ordinal ya berarti nanti Anda menggunakan statistik ujinya itu apa?
Begitu juga kalau misalkan, nah, ini kalau ordinal ya Anda tentu kemarin tahu ya bagaimana menguji kebebasan kalau ada perubahan yang ordinal tadi ya. Jadi misalkan saya nanti minta ini, ya misalkan ini kan pakai M kuadrat gitu ya, seperti apa. Kemudian nanti kalau misalnya saya minta penggunaan skornya, choice skornya kan bisa pakai yang skor yang jaraknya sama ya, mau pakai skor yang titik tengah juga boleh ya, midpoint, atau misalkan yang pakai yang skor yang equal score ya, jaraknya sama, misalnya pakai 1, 2, 3 seperti itu boleh. Bisa juga pakai midpoint ya, nanti terserah ya mau pakai ini apa, atau bisa juga pakai mid rank. Mid rank itu titik tengah ranking. Sebentar nanti saya kasih tahu. Nah begitu juga kalau misalkan bentar ya ini. Misalkan kalau misalkan ini saya kasih dua variabel gitu ya, ini variabel x dan ini variabel y gitu ya, dimana salah satu ini sifat kalau saya punya dua variabel bisa jadi kedua variabel itu kedudukannya setara ya, artinya sama-sama berubah respon ya, sama-sama sama-sama menjadi perhatian, tidak ada yang dianggap sebagai salah satunya itu perubahan penjelas, salah satunya itu perubahan respon. Jadi bisa jadi Anda punya ini, kalau ini kedua-duanya setara, bisa jadi ini dinotasikan seperti ini, atau Y1, Y2 gitu ya. Ini artinya tidak ada yang sifatnya salah satu perubahan penjelas atau salah satunya perubahan respon. Tapi kalau misalkan seperti ini, misalkan dikasih kasus ini, salah satunya itu adalah explanatory variabel, yang satunya itu adalah respon, misalkan ya. Nah, kemudian ini yang explanatory ini misalnya ya seperti tadi dikasih kasus di sini number 1, 2 sampai n gitu ya, kemudian di sini x, di sini y. Ini misalnya ada dua level gitu ya di x-nya, misalkan ya ini 1 dan 0 juga, y-nya juga ada dua level juga ya, ada dua kategori, sehingga nanti ini akan terbentuk tabel kontingensinya itu tabel kontingensi two way ya, dua arah dengan ukurannya itu 2 kali 2 ya. Jadi kan Anda perlu bedakan, ada tabel kontingensi two way ya, ada juga yang three way ya. Yang three way kalau kita punya 3 peubah ya, kalau misalkan ada peubah confoundingnya yang ini belum saya jelasin ya, udah ya minggu lalu ya, mengenai peubah confounding. Ini kan sekarang kita hanya 2 variabel dulu ya. Nah, jadi dari sini, dari data mentah ini ya, terus Anda buat tabel kontingensinya. Nah, di sini misalnya ini y-nya, di sini untuk x, di sini. Nah, seperti ini ya, sama seperti tadi. Nah, kalau misalnya 2 kali 2 ini tentu banyak juga yang bisa Anda lakukan untuk analisis tabel kontingensi 2 kali 2 ini. Misal, kalau misalkan Anda sudah punya tabel 2, di mana di sini X-nya itu, ya, X peubah penjelasnya itu misalnya menunjukkan grup, kelompok. Misalnya ada pria, wanita, seperti itu ya. Di sini ada, misalkan untuk yang perempuan 0, yang laki-laki 1. Nah, di sininya yang 0-nya misalnya percaya atau tidak percaya, kan yang kemarin itu ya, tidak percaya. Nah, apa aja yang ingin Anda report dalam tulisan Anda itu, apa aja sih yang harus Anda laporkan gitu kan. Nah, sudah membuat tabel kontingensi ini, misalkan Anda ingin lihat bagaimana proporsi ya, comparing, kan di sini Anda akan melakukan comparing di antara dua grup tadi. Jadi kalau punya ini saya tuliskan aja ya. Ini comparing comparing antara grup ini. Jadi compare, apa kita yang membandingkan perubahan Y itu bagaimana terjadi di kelompok 0, di kelompok ini grup
perempuan, bagaimana perubahannya terjadi di kelompok 1. Nah, comparing ini bisa apa aja yang bisa Anda lakukan untuk comparing ini. Nah, bisa Anda ini lakukan ini, apa ini? Selisih proporsi ya, selisih proporsi, bisa juga ini relatif resiko. Ya. Kemudian yang ketiga bisa juga Anda hitung odds rasionya. Ya, ini ya. Jadi Anda kalau ingin melakukan pembandingan di antara dua grup bisa cek P1 min P2. P1 P2 itu maksudnya apa? P1 itu berapa peluang sukses? Ya, peluang sukses di grup 1. Yang dimaksud grup satunya di sini adalah misalkan perempuan. Ini ya, ini yang female, ini yang male misalkan. Jadi Anda nanti harus jelaskan juga yang disebut suksesnya itu apa. Ya. Misalnya suksesnya itu kalau percaya, ya, kalau percaya apa kondisi mempercayai kondisi apa percaya terhadap adanya kehidupan sudah mati. Terus yang disebut gagalnya itu yang mana? Berarti tidak percaya, maka seperti itu ya. Jadi nanti ini harus dijelaskan juga yang dinamakan kejadian sukses dalam report kita itu apa, gagal itu apa. Sehingga jadi nanti untuk yang P1 dikurangi P2 artinya di sini nanti Anda interpretasikan ya bahwa peluang misalnya peluang mempercayai adanya kehidupan setelah mati di sukses nih, suksesnya kan percaya di kelompok perempuan dengan di kelompok laki-laki bagaimana selisihnya berapa persen gitu kan. Nah, terus dari sini Anda cek kan masalah independen ada asosiasi atau tidak ya, asosiasi ya, kita akan cek ini ada asosiasi atau tidak di antara perubahan-perubahan kategori ini. Jadi di antara perubahan jenis kelamin ya, apakah ada asosiasi antara ini belief ya. Nah, kita akan lihat ada asosiasi atau tidak. Nah, untuk melihat asosiasi ini sebenarnya bisa digunakan. Ini sebenarnya yang tadi, yang 3 hal ini, dan ini alat untuk melihat asosiasi. Juga untuk melakukan comparing to group, ya, comparing antar grup, ya, untuk melakukan pembandingan. Dari sini, dari P1 min P2, kita bisa melihat kesimpulan ada asosiasi atau tidak. Nah, terutama kalau apa? Kalau P1 ini min P2 sama dengan 0, ini artinya apa? Ya, kalau kondisinya P1 min P2 sama dengan 0, kita terjadi independen. Begitu juga kalau kita lihat yang di sini dari relatif resiko. Kalau P1 per P2 sama dengan 1, kondisinya ini seperti apa? Kesimpulannya. Tapi kalau P1 per P2 kurang dari 1, itu interpretasinya seperti apa? P1 min P2 lebih besar dari 0, itu artinya apa? Nah, itu tuliskan semua ya. Saya ingin Anda belajar menuliskan laporan, ya, menuliskan report. Karena kemarin itu waktu Satria Data ya, KSN Kompetisi Statistik Nasional nih yang temanmu itu Irsat mengikuti lomba itu, hanya dikasih data aja, silakan Anda akan menganalisis dari sudut pandang mana ya. Itu harus menulis maksimum berapa halaman gitu ya, dikasih 10 halaman kalau nggak salah, diminta untuk itu. Jadi mau lihat sudut pandangnya, mau pakai metode time series, mau pakai metode regresi, mau pakai metode apa terserah. Yang jelas benar gitu metodenya, ada bisa argumennya seperti apa. Jadi kalau udah menspesifikasikan misalnya dikasih data seperti itu, saya ingin mengolahnya misalnya dengan menggunakan modelnya seperti ini. Ya, tuliskan modelnya, kemudian bagaimana pendudukan parameternya gitu kan. Kemudian ke bawahnya nanti ya ditulis perhitungan-perhitungannya, analisisnya, hasil pembahasannya seperti apa. Nah, ini juga sama, misalnya saya mau UTS nanti, saya hanya akan kasih data, ya. Nanti ini terserah, Anda pokoknya tulis reportnya. Tentu ini harusnya kalau misalnya nggak nyontek-nyontek, ini nggak akan sama ya antar siswa yang satu dengan yang lain. Ya. Jadi kalau saya lihat ada benar-benar sama persis, ya dua-duanya nanti nggak saya kasih nilai. Nah, ini tadi ya, ini bisa dilihat, nanti Anda bisa explore di sini mengenai odds itu, odds-nya bagaimana, odds rasionya bagaimana dari data ini ya. Ini terus nanti
Anda cari ini rasionya misalkan ya. Jadi banyak yang bisa diekspor dari sini yang sudah Anda pelajari. Kemudian bagaimana selang kepercayaannya ya setelah Anda dapatkan P1. Ini apa? Sorry, ini kan kalau ini parameter kan, nanti misalkan Anda ingin mencari pendugaannya. P1-nya ini berapa sih? P2-nya berapa? Kemudian nanti P1 min P2 ini bagaimana? Setelah itu selang kepercayaan, misalnya ya, selang kepercayaan 95% untuk P1 min P2 ini gimana? Selang kepercayaan untuk odds ratio bagaimana ya? Ini, nah ini pokoknya ini semua ya, nanti Anda ini gimana dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami nggak? Ada yang tanyakan? Jadi bebas dieksplor apa aja gitu ya? Kira-kira kebayang nggak nanti? Jadi bebas dieksplor apa aja? Iya. Intinya Anda menulis laporan aja lah. Nah, Anda ingin menulis apa di situ, yang apa yang Anda ketahui, yang sudah Anda pahami dari yang sudah Anda pelajari selama ini, gitu ya. Kalau Anda dikasih data kategori, Anda lakukan analisis. Nah, analisisnya apa aja yang mau ditampilkan, gitu ya. Karena kan Anda kan sebagai seorang statistika harus bisa kan ya mengeksplor dari data itu supaya informatif itu seperti apa. Jadi nanti ini rasio kan selang percayanya gimana, kemudian untuk relative risk. Nah untuk relative risk ini selang kepercayaannya ini ada di bagian exercise. Kalau salah karena dia itu formulanya agak lumayan ya, di depan dia nggak ngasih. Ada di exercise berapa itu untuk selang kepercayaan yang nomor 2 ini. Kalau yang odds ratio kan dia harus pakai log dulu kan, log odds dulu, kemudian nanti di anti log kan, yang percayaan itu ya. Nah kemudian apa lagi ya? Enggak sih, interpretasinya itu tadi ya harus, dan alasan-alasannya juga Anda kemukakan. Misalnya Anda kan nanti uji kebebasan ya, ingin mengecek kan apakah ada asosiasi atau tidak antara ini ya, jenis kelamin dengan kepercayaan. Misalkan di sini Anda pakai, kan bisa pakai ini kan, hipotesisnya jangan lupa ditulis ya. Hipotesisnya itu apa? Misalnya antara apa, seks ya, jenis kelamin, dan tadi belief in afterlife gitu kan, tidak ada asosiasi misalnya kan, di sini tidak ada asosiasi atau independen ya. Nah satunya misalkan berarti ada asosiasi kan, ada asosiasi. Nah juga Anda bisa tuliskan juga kalau independen di sini misalkan ini kan ya, ini kan. Jadi kalau misalnya kondisi independen, saya lagi di sini nih, ciri-ciri independen ini nih, yang P11 ini ya, itu adalah sama dengan hasil kalian di sini dengan yang di sini. Jadi kalau misalnya saya tulis di sini P11 itu akan sama dengan P1 plus dengan P plus 1. Begitu juga kalau itu untuk semua ya berlaku. Kalau P13, nah P13 mana? Ini kan. Nah P13 bersesuaiannya dengan ini kan. Yang apa, margina barisnya ini sama margina kolom ini. Berarti kalau P13 ini P1 plus, di sininya P plus 3. Nah itu kalau semua terpenuhi, semua sel ya terpenuhi seperti itu, artinya dia ada artinya antara peubah di sini, peubah X dan Y itu independen ya. Tapi ada satu saja ya, ada satu saja yang tidak penuhi ya, misalkan ini nih P21 ini tidak sama dengan, kalau saling bebas kan harusnya kalau 21 mana 21 kan ini ya,
Harusnya kan kalau saling bebas ini Pi2 plus dikalikan Pi1 kan. Harusnya kan ini gini, Pi2 plus Pi1 plus kan. Tapi ini tidak terpenuhi. Nah, ada satu pasangan aja yang nggak terpenuhi. Ini akan menghasilkan kesimpulannya tolakan 0. Artinya ada asosiasi antara X dan Y. Ya, nah, oleh karena itu kita perlu juga melakukan melakukan uji lanjutan untuk mendeteksi mana sih di antara pasangan sel itu yang berbeda. Nah, jadi kalau misalkan nih Anda mendapatkan kesimpulannya di sini, nanti ya, sudah misalkan pakai ini, gitu ya, kemudian pakai ini, kesimpulannya nih tolak H0 kan. Nah, tolak H0 itu kan berarti dia ada asosiasi kan, atau tidak bebas. Nah, ini kesimpulannya itu general gitu loh. Kesimpulannya itu general, ada asosiasi. Jadi kalau misalkan ada satu pasang sel, ada satu saja yang nggak bebas, itu akan menghasilkan kesimpulannya ada asosiasi. Meskipun sel-sel yang lain itu menunjukkan saling bebas. Oleh karena itu, boleh Anda tambahkan uji lanjutnya ya dengan kemarin menggunakan apa? Standardized residu ya. Jadi ini cek atau comparison ya, compare lah ya, atau bandingkan, cek cell by cell, cek sel per sel ya, dengan menggunakan apa kemarin standardized residu ya. Nah, kemarin apa? Ada yang masih ingat ciri-cirinya? Kalau dia ada asosiasi, patokannya berapa itu? Nilai absolut 2 ya, nilai absolut 2. Kalau misalkan saya minta ada beberapa. Tapi kalau misalnya bisa nilai absolut 2, bisa nilai absolut 3 ya. Kalau selnya cuma sedikit, patokannya 2, nilai absolut 2 aja cukup. Nah itu, kemudian ini bisa juga dengan melakukan partisi. Partisi T-square-nya ya, partisi tabelnya. Partisi T-square. Nah, jadi dengan mempartisi si tabelnya itu ya, mempartisi T-square, karena statistik T-square ya dari yang ini nih, misalkan kita dapat total T-square gitu ya, T-square ini dengan DB-nya berapa gitu kan, DF-nya berapa. Nah ini bisa di partisi ya, misalkan ini menjadi 2, nanti tabelnya itu kita split gitu ya. Jadi ini DF misalnya di split jadi 2, jadi 2 tabel, jadi nanti dapat DF1, ini dapat DF2. Nah, dicek melalui partisi T-square juga untuk mengecek mana sih di antara sel-sel itu yang independen atau tidak independen. Gitu ya. Nih, jadi Anda lihat lagi ini nanti standardized residu sama partisi T-square. Kemudian apa lagi ya? Itu ya. Untuk tadi yang saya bilang kemudian contoh ya, contoh yang aku itu kan jenis kelamin dengan afiliasi ya, partai politik.
dan political party identification. Ini dua peubah kategori. Tetapi untuk peubah yang gender dua kategori ya, dua level. Untuk peubah yang satu ini ada 3 level kan, Demokrat, Republik, dan Independen. Dianggap sebagai dua sampel binomial. Ya ini karena ini merupakan grup. Di sini ini grup 1 female, dan ini grup 2. Kalau kedua ini bisa dianggap sebagai sampel binomial kalau Y-nya itu hanya melihat 2 saja, hanya misalnya ini jangan lihat independennya ya. Jadi ini tidak dilihat independennya, ini hanya melihat Demokrat dan Republikan saja, atau misalkan Demokrat dengan independen aja. Dan itu kita pandang sebagai dua gugus data sampel dari sebaran binomial. Tapi kalau misalnya ini ngelihat semua, ini kategorinya yang 3 level ini, berarti kan dia levelnya lebih dari 2 kan. Ini artinya sampelnya itu berasal dari suatu sebaran multinomial. Ya. Jadi kalau ini misalnya kita lihat semua ini, ya, di sini, ini kelompok 1, nilai-nilai amatan yang di sini merupakan suatu sebaran multinomial. Kenapa multinomial? Karena di sini terdapat lebih dari 2 level, yaitu Demokrat, Republik, dan Independen. Ya. Multinomial dengan N-nya berapa? N-nya ini jumlah 495 tambah 272 ditambah 590. Untuk yang kelompok kedua, ini juga multinomial. Multinomial dengan N-nya berapa? Ya. Nah, tetapi kalau hanya ada 2 level aja, berarti dia binomial, gitu ya, binomial. Misalnya ini yang kategori 1, ini kategori 2 ya. Intinya kalau misalnya peubah responnya itu hanya ada 2 level gitu ya, yaitu dia ke binomial, tapi kalau misalkan lebih dari 2 dia multinomial. Nah, itu bedakan multinomial sampling, multinomial sample dengan multinomial distribution. Nah, apa itu multinomial distribution? Multinomial distribution kalau misalnya ini kita lihat di sini, ini N-nya. Nah, multinomial distribution ini kategori 1, ini kategori 2, kategori 3, kategori 4, kategori 5, kategori 6. Jadi, namanya multinomial distribution dengan binomial distribution itu adalah multinomial distribution ini suatu sebaran gitu ya. Sebaran untuk peubah kategori dengan levelnya lebih dari 2 ya. Nah, kalau tadi ini maksudnya multinomial sampling karena ini nih per grup ini. Masing-masing dianalisis dengan multinomial distribution. Ini karena lebih dari 2. Dianggap sebagai 2 gugus. Tapi kalau misalnya kita memandang ini sebagai satu kesatuan, yaitu multinomial distribution. Kalau melihat ini per grup, ini multinomial distribution untuk grup 1, yang di bawah multinomial ya, multinomial sampling untuk grup 2. Nah, sekarang kalau misalnya tadi ya, Anda ini dari hasilnya ini dapat kan C-square 12,57, G kuadratnya 12,6. Sehingga kesimpulannya di sini ada asosiasi kan. Nah, lebih lanjut, tadi saya bilang ini hasil ini adalah general kan, hasil kesimpulan X kuadrat dan Y kuadrat itu ya. Jadi kesimpulan kesimpulan ada asosiasi atau tidak saling bebas. Nah, mana jangan-jangan yang ada asosiasi cuman female Demokrat aja misalnya. Nah, ini kita cek bisa menggunakan residual ini ya, bandingkan dengan menggunakan ini residu-residu yang kurung ya, yaitu residunya. Nah, Anda lihat ada residu yang lebih besar dari 2, ini positifnya besar nih, dan ini juga. Nah, ini maknanya apa? Ya. Nah, ada juga yang residunya kecil, yang maksudnya negatif tapi besar gitu ya. Nah, ini maknanya apa? Kalau ini besar, berarti di sini jumlah responden wanita yang berafiliasi Demokrat ini lebih banyak, ya, lebih banyak daripada yang diharapkan gitu ya, yang diharapkan jika harusnya itu kondisinya saling bebas gitu. Nah ya di sini large
large positive residual occur for female Democrat, ya. Nah, di sini kan female Democrat. Nah, nanti kemudian di sini artinya katanya ya, more female Democrat, ya, and male Republicans ini terjadi ya dibandingkan daripada yang diharapkan. Yang diharapkan kan maunya saling bebas ya. Nah, berarti di sini artinya yang female dengan Demokrat di sini ini menunjukkan ya apa ya, jauh lebih besar ya, jauh lebih besar dari yang diharapkan. Ini sangat berasosiasi. Sebetulnya ini ada pengaruh lah ya, ada, kita nggak ngomong pengaruh ya, tapi asosiasi. Ada asosiasi yang kuat di sini bahwa untuk yang responden perempuan ini lebih banyak gitu, memang porsinya itu lebih banyak yang memilih Demokrat dibandingkan apa kalau misalkan saling bebasnya ya. Ini tapi kalau Anda lihat untuk Demokrat ya, untuk Partai Demokrat memang lebih banyak perempuan kan dibanding laki-laki kan ya. Jadi untuk yang afiliasi Partai Politik Demokrat memang lebih banyak dipilih oleh ini female ya, perempuan. Nanti ya dilihat untuk yang residualnya besar, ini yang negatifnya besar ya. Berarti ada sedikit. Nah, di sini apa? Kalau misalkan large negatif residu terjadi di female Republican. Ini female Republican terjadi, kemudian dan male Democrat ya, male Democrat. Nah, artinya di sini fewer female, lebih sedikit ya, lebih sedikit responden perempuan Republikan ya, dan lebih sedikit responden laki-laki adalah Demokrat ya, dibandingkan ya daripada ya hipotesis yang diharapkannya, yang diprediksinya, yaitu saling bebas ya, karena harapannya kan tadi asumsinya atau dugaan kita adalah female dengan Republika itu ya, misalnya jenis kelamin perempuan dengan yang Republikan itu saling bebas gitu. Pada ternyata dari kenyataan enggak. Kalau saling bebas kan tentunya jumlahnya itu sama, jumlah yang diamati sama dengan jumlah yang diharapkan gitu ya. Dan yang jumlah diharapkannya terlihat ada perbedaan ya di sini. Ini yang diharapkannya. Ada kesenjangan ya antara yang diharapkan dengan yang diamati. Nah, bisa dengan cara tadi, bisa juga dengan melakukan partisi ya, untuk mengecek mana yang asosiasi, ada asosiasi atau enggak. Nah, caranya gimana? Misalnya di sini Anda bisa combine ya, di sini bisa digabung the first two column ya, bandingkan dengan kolom yang ketiga, sehingga nanti ini di sini ini the first two column ini Anda gabungkan, ini yang Demokrat sama Republika, bandingkan dengan yang ini independen. Di sini nanti ukurannya akan 2x2 kan, 49 272. Anda lihat ya di sini nih 495 tambah 272 kan, dengan ini 590. Dan bagian bawahnya 330 plus 265 dengan 498. Ini kan 330 plus 265. Karena ini kan tadi digabung kan. Combine. Jadi yang awalnya 2x3 nanti akan ini jadi 1, ini jadi akan 2x2 nanti tabelnya. Nah, itu kalau misalkan Anda sudah lakukan tadi penggabungan tadi, nanti akan Anda analisis lagi G kuadratnya berapa, DF-nya berapa, gitu ya. Dan nanti akan Anda lihat di sini, ya. Ini tadi G kuadrat dan C square, ini sebagai contoh katanya. G kuadrat di sini awalnya kan 12,6, ya. Kemudian di sini kita akan mempartisi dan akan membandingkan dua kolom pertama dengan kolom yang terakhir tadi.
diperoleh G kuadrat df dengan df-nya sama dengan 1 ya, equals to kolom ini kalau ini gabungkan kolom ya, gabungkan kolom 495 272 bentar 495 272 ini dengan yang bawahnya 330 dengan 265 ya. Nah ini jadi ini di bentar-bentar di second yang ini, kemudian yang pertama kan dia menjadi 2 komponen ya, dipartisi menjadi 2 komponen. Contoh sama ya, 2 kolom membentuk tabel 2 kali 2, jadi 4 awalnya yang tabel besar ini di split menjadi 2. Split menjadi 2-nya gimana? Ini hanya ngeliat ini ya. Bagian pertama adalah melihat yang ini. Bagian yang kedua adalah ini digabung terus dibandingkan dengan yang ini. Gitu ya, splitnya gitu. Itu yang ini, kemudian second yang ini ya. Nanti Anda lihat di sini G kuadratnya berapa, dapat ini, kemudian yang kedua G kuadratnya berapa. Nah ini kalau dijumlahkan ya, ini G kuadratnya sama dengan yang keseluruhan. Kalau keseluruhannya tadi kan dapat 12,6 kan. Nah, jadi prinsipnya ya, prinsip dari ini statistik G kuadrat ini kalau dia split gitu ya. Nah, hasil penjumlahan G kuadrat dari masing-masing komponen itu akan sama dengan ini 12,6, akan sama dengan keseluruhan. Tapi untuk yang X kuadrat ya, yang untuk X kuadrat itu kalau di split, nah penjumlahan dari masing-masing komponen itu nggak persis sama. Kita boleh pada melakukan analisis per komponen-komponen pada split itu boleh sih menggunakan X kuadrat ini ya. Cuma nanti begitu dijumlahkan hasil splitnya itu nggak persis sama dengan ini kan ada kalimat yang statistik yang persen ini X kuadrat persen ya, untuk full tabel does not equal, nah ini does not equal the sum of ini ya. Ya ini jadi wherever these component statistics are not independent ya, and do not sum exactly to the total for the complete. Kalau Anda lihat di sini dari komponen yang kedua ya, komponen yang kedua kan dapatnya ini nih. Jadi dari hasil menggabungkan kolom 1, kolom 2 terus dengan yang kolom yang ketiga ya. Dari hasil sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya tidak ada asosiasi kan. Ini kesimpulannya. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti untuk menyatakan bahwa ada perbedaan ya antara kelompok wanita dan pria dalam ini, dalam memilih independen instead of Demokrat or Republikan ya. Jadi untuk yang kedua ini tadi kan independen sama Demokrat jadi satu. Ini independen sama Demokrat gimana sih? Jadi benar kan ya? Of difference between female and male in the relative number as independent or instead Demokrat or Republikan ya, Demokrat or Republikan. Ini kan, jadi sebenarnya kan yang komponen kedua membandingkan ini independen dengan ini atau ini gitu kan, tadi ini makanya jadi satu. Ternyata tidak ada perbedaan ya di antara female dan male untuk memilih independen atau bukan independen gitu ya, maksudnya bukan independennya itu bisa Demokrat atau Republik. Nah itu split yang kedua ya. Dari split yang pertama
ini diperolehnya kan ini 11,536. Berarti ini ada yang cukup kuat untuk menolak H0. Artinya ada perbedaan di antara female dan male ya dalam ini jumlah kategori-kategori tadi. Nah, yang pertama ini tadi ngebandingin apa sih? Yang pertama ini kita membandingkan kan first kolom tuh Demokrat melihat Demokrat sama Republikan. Jadi ini kan tadi kita akan hanya melihat ini. Ini bisa dipahami nggak ya? Saya jelasin ini split partisi tabel. Ulang ya. Ini awalnya tabelnya itu kan bentuknya seperti ini. Ya, 2x3 ya, gender, kelompok ada female sama male. Jadi kubah responnya ini kan pemilihan partai politik. Ada 3 kemungkinan, Demokrat, Republik, atau Independen. Kalau kita menganalisis ini secara simultan, secara general, ada asosiasi atau tidak, tadi sudah diperoleh hasilnya tolak H0, artinya ada asosiasi antara jenis kelamin dengan partai politik yang dipilihnya. Nah, kemudian kita lakukan pengujian lebih lanjut ya, ini mengetahui bagaimana ini kondisi yang berbeda itu di bagian mananya gitu kan. Nah, tadi cara yang pertama bisa pakai residu kan, bisa juga kita men-split. Nah, men-split tabel bagaimana sekarang? Misalkan saya mau split, yang saya akan lihat adalah hanya Demokrat dengan Republikan aja. Ya udah, berarti yang Anda perhatikan hanya ini aja tabel ini. Ininya nggak diperhatiin. Nah, ini Anda olah nih, pakai tadi statistik X kuadrat, boleh pakai statistik Y kuadrat juga boleh ya. Anda men-split ini ya. Yang berarti artinya Anda melihat partai politiknya membatasi hanya Demokrat sama Republikan aja terhadap gender female dan male. Yang kedua yang Anda perhatikan adalah ini independen dengan bukan independen ya. Nah, independen sendiri bukan independennya ya ini kan. Nah, ini digabung 495 tambah 272 berapa? 330 tambah 265 berapa? Berarti kan nanti Anda akan memperoleh tabelnya itu 2x2 juga. Nah, tadi dari hasil yang penggabungan di sini Anda hitung lagi G kuadratnya itu berapa? Oh, ternyata tadi tidak signifikan gitu. Kesimpulannya. Ya. Bisa diikuti sampai sini? Halo? Tanya nggak ke sini? Insya Allah bisa, Bu. Ya. Oke. Lanjutkan. Kalau ada ubah respon kita ordinal ya, jadi Y-nya itu sekarang ordinal. Kalau ordinalnya cuma 2 level, ya misalnya ya tidak, itu mau dipandang ordinal juga bagi kita, hanya ada rendah sama sedang ya. Kalau hanya ada 2 level, sebenarnya mau pakai M kuadrat itu mau pakai X kuadrat atau G kuadrat itu masih bisa lah ya, masih bisa. Tapi begitu kita ordinalnya itu lebih dari 2 gitu ya. Nah, ini relatif kurang powerful dibandingkan dengan menggunakan statistik yang M kuadrat tadi, yang M kuadrat ya, yang mantan Hansel ya. Misalkan kita punya variabel kategori yang tipenya ordinal ya, ini apa aja sih yang bisa kita ekspor? Nah, asosiasinya bagaimana? Kalau kita ingin asosiasinya kan, kalau ada ordinal kita bisa lihat trennya ya, jadi H0H1-nya misalkan H0-nya itu adalah tidak ada tren gitu ya di antara perubahan kategori ini dengan perubahan kategori ini ya, tidak ada asosiasi gitu ya, maksudnya tidak ada asosiasi antara perubahan kategori. Begitu ordinal kita bisa mengatakan bahwa misalnya tidak ada asosiasi tren tren positif ya, kan di sini kategorinya itu 2 ya, tren positif sama tren negatif.
bisa jadi ini kalau X makin besar, kemudian Y-nya juga makin besar, nah itu namanya trennya positif ya. Tapi kalau kebalikannya dia trennya negatif. Kalau X makin besar, Y malah makin turun, ya ini malah ke yang lower level, maka dia trennya negatif. Jadi di sini berubah kita ada yang berubah kita ada yang ordinal, maka asosiasinya kita tidak hanya menyebutkan H0 itu tidak ada asosiasi, begitu doang ya, enggak ya, beda dengan yang tadi kan yang kategori ordiner. Nah begitu ordinal kita bisa bilang H0-nya misalnya tidak ada tren linier, ya tidak ada asosiasi tren linier antara perubahan X dengan Y misalnya. Terus H1-nya berarti ada tren linier gitu ya antara perubahan X dengan Y. Jangan lupa ya, hipotesisnya harus Anda tulis ya, H0 H1-nya itu apa. Ya, ini independen, berarti tidak ada asosiasi. H1-nya, rho-nya tidak sama dengan 0, artinya di sini ada asosiasi ya. Kalau mau Anda nulis H0 H1-nya itu cuma H0 independen, H1 rho tidak sama 0, harus Anda beri keterangan ya. Dalam kurung penjelasannya itu apa. H0 misalnya di sini independen itu tidak ada asosiasi antara kubah apa dengan apa, misalnya kubah jenis kelamin dengan kubah kebahagiaan tadi, tingkat kebahagiaan misalnya. Kemudian ini statistik ujinya, kalau ada yang kubah ordinal menggunakan M kuadrat. Nah jangan lupa Anda perlu membuat skor-skornya ini ya, skor baris. Jadi kalau misalnya peubah barisnya ordinal, peubah kolomnya juga ordinal, berarti Anda harus membuat skor di kedua itu ya. Jadi baik itu pada baris maupun pada kolom Anda harus buat skor-skornya. Nah skornya itu bisa pakai ini ya, mungkin udah dijelaskan waktu itu ya, bisa pakai ini midpoint ya. Kalau pakai midpoint tadi ini ya, pokoknya yang jaraknya sama apa sih ya, kan ini jadi pakai skor-skor yang jaraknya sama gitu loh. Ini kan 0, 1, 2, 3, jadi nggak 0, 1 terus di sininya 3, 5, 7, nggak sembarang gitu ya. Maksudnya ngasih skor-skornya tuh kalaupun mau pakai seperti ini ya boleh 2, 4, 6, 8, tapi equal space gitu ya, jaraknya itu sama gitu ya. Nah ini ya. Jadi bisa pakai kriteria ini ya. Bisa juga Anda melakukan ini ranking menggunakan peringkat-peringkat. Nah, di sini nah, cuman di sini nggak ditunjukkan ya caranya. Kalau di yang buku lama itu kan menunjukkan bisa pakai ya. Kalau di buku jilid 2 itu ada, dia ngasih contoh. Jadi bagaimana kita menghitung M kuadrat ya, kalau skornya itu pakai ini yang same spacing, atau pakai rank, atau pakai mid rank ya, tengahnya dari ranking. Nah itu juga dia ada menjelaskan M kuadratnya. Sebenarnya ini boleh pakai apa aja gitu ya, asalkan nggak terlalu terlalu beda banget tuh, nanti hasilnya sih akan sama. Cuman kalau misalnya kondisinya seperti ini nih kan, kawan-kawannya itu sangat bervariasi banget ya. Ini ada yang besar sekali kan 17 ribuan, 14 ribuan. Sementara ada juga yang nilainya 1, 5. Jadi boleh dibilang sangat jomplang lah gitu ya. Karena kalau kondisinya seperti ini, nah lebih baik menggunakan skor-skornya itu yang seperti apa. Ada keterangannya. Jadi
memang sih pada prinsipnya ini penggunaan skor tadi hasilnya itu sama ya kesimpulannya, tetapi itu untuk yang standar-standar ya, nggak ada perbedaan count-nya itu yang sangat besar sekali. Nah ini kan kalau dia bilang tabel 26 has a mixture very small, moderate, and extremely large ya. Nah jadi ini sangat count-countnya, frekuensinya ini sangat ekstrim. Ada yang sangat kecil sekali, ada yang sedang, ada yang sangat besar sekali. Walaupun total keseluruhannya sih memang besar. Nah ini kan bisa nih kalau X kuadrat sama G kuadrat. Asumsi X kuadrat sama G kuadrat itu kan untuk ukuran contoh besar ya, dia sebarannya akan C square kan, secara aproksimasi. Nah kalau ngelihat batasan ini, oh ini udah cukup besar nih, 32.574. Berarti inilah sebarannya bisa pakai C square. Tidak seperti itu ternyata. Dilihat ini artinya apa ya? Ada imbalance ya, ada ketidakseimbangan counts ya, ketidakseimbangan banyaknya amatan pada sel-sel tabel. Nah kalau ada ketidakseimbangan gitu ya, nah nanti hasilnya juga akan tidak konsisten ya. Seperti Anda lihat kalau menggunakan G kuadrat, ini kesimpulannya kan P-value-nya lebih besar tuh dari 0,05 seperti yang saya jelaskan minggu lalu ya. Artinya kan di sini tidak tolakan 0. Sementara pakai X kuadrat, dia kesimpulannya tolakan 0. Nah ini karena tadi ini adanya ketidakseimbangan jumlah tadi ya. Nah sehingga di sini kita bisa pakai statusnya M kuadrat ya, tidak pakai X kuadrat ataupun G kuadrat ini ya. Jadi kita pakai statusnya M kuadrat ya. Skor-skornya pakai midpoint ya. Oke, dapatlah M kuadratnya seperti ini. Nah makanya kenapa dapat R-nya ini kecil tadi, karena jika kalau anda hanya melihat ini saja ya, kesimpulan berarti ini R-nya kan, kalau R itu kan tadi nilainya dari min 1 sampai 1 ya, semakin dekat dia ke 1 berarti kan asosiasinya makin kuat. Nah kalau Anda cuma lihat ini aja, oh ini sepertinya asosiasi terlalu kuat gitu, hanya 0,01. Nah ini kenapa sih bisa dapat R-nya kecil seperti ini? Tadi karena adanya ini nih, for which a binary variable has a greatly different marginal total, it is not possible to obtain large for R ya. Karena ini tadi adanya perbedaan yang sangat besar ya, sangat berbeda antara total marginal tadi, itu nggak akan mungkin bisa dapetin R yang nilainya besar. Nah jadi kita jangan semata-mata hanya melihat R saja. Di sini disebutkan bahwa nilai R ini is not useful here. Kalau untuk mendeskripsikan kekuatan asosiasi ya, kalau hanya kita melihat R aja ya, sepertinya ini nggak kuat asosiasinya. Tetapi dengan Anda melakukan uji hipotesis yang menggunakan M kuadrat ini akan diperolehkan ini. P-value-nya juga ini, ternyata di sini artinya ada asosiasi ya, karena ini kan tolakan 0 kan, P-value-nya 0,01 gitu ya. Jadi kita tidak hanya melihat di sini saja, tidak hanya sebatas ini korelasi sampel saja ya, kalau melihat asosiasi di antara perubahan ordinal tadi. Tapi kita harus melakukan ini, lanjut ke uji hipotesisnya menggunakan M kuadrat ini. Nah itu ya. Ini kemudian kapan pakai exact Fisher test. Nah kalau yang tadi itu kan kalau ukuran sampelnya besar ya, jadi kalau kita berhadapan dengan ukuran sampel yang kecil ya, ini sebaiknya kita menggunakan bukan menggunakan pendekatan sampel besar, bukan menggunakan pendekatan C-square tadi gitu ya. Kalau C-square kan sebenarnya itu aproksimasi untuk sampel besar ya. Nah, kalau misalnya kan kita punya yang contohnya kecil itu bagaimana? Ya kita gunakan sebaran yang eksaknya, yang sebaran yang seharusnya. Misalnya kalau
kondisinya binom ya pakai ngitungnya dari sebaran binom gitu ya. Di awal-awal tadi kan kita aproksimasi ke chi-square kan. Nah, sekarang ini gimana kalau misalkan saya punya, ini kan contoh yang si Fisher itu ya, percobaan Fisher, dia dengan teman perempuannya ya ingin mengetes gitu ya, apakah ada asosiasi gitu ya antara ini tebakan ya dengan kenyataan ya. Dia ingin melihat, jadi si cewek itu main ya, ceritanya lagi berkunjung, kemudian diberikan lalu sudah jelaskan juga kan ya, jadi ada 8 cangkir kopi yang akan dites gitu ya. Jadi si cewek ini kan bilang bahwa dia itu bisa membedakan bahwa minuman ini yang dicampur pertama kali itu kopi atau teh gitu kan. Nah, untuk menguji kemampuan si tamu perempuan ini, si Muriel Driscoll ini, si Fisher menyediakan 8 cup ya, 8 cangkir. 4 cangkir diantaranya dikasih susu pertama kali, yang dituangkan itu adalah pertama kali. 4 cangkir berikutnya yang dituangkan pertama kali itu adalah teh. Nah, disodorin nih misalnya kan 4. Nah, ini kalau yang di 4 yang pertama ini adalah milk ya, susu dulu yang dituang, teh yang berikutnya. Ternyata ini si cewek itu bisa menebak dengan benar. Ini benar, kondisi yang sebenarnya kan yang dituangkan pertama kali susu, dan ditebaknya juga benar, susu yang pertama kali. Dia hanya 1 kali dari 4 cangkir yang disodorkan, dia 1 menebak salah ya di sini kan. Kondisi yang sebenarnya adalah susu yang dituang pertama kali, tapi dia menebaknya teh. Tapi dari 4 itu dia hanya 1 yang salah. Kemudian 4 cangkir sisanya yang sebenarnya dituangkannya yang dituangkan pertama kali ke cangkir itu adalah teh ya, dia bisa menebak juga 3 dengan benar ini kan. Nah, artinya kan di sini yang di diagonal utama ini merupakan kesimpulan yang benar ya, tebakan dengan kenyataan tuh persis sama ya. Dia menjawab 3 yang benar ya, dari 4 cangkir yang disodorkan dia bisa menjawab 3, begitu juga yang 4 cangkir sisanya dia bisa menjawab 3 dengan benar. Sehingga makanya di sini 3 correct guess ya. Misalkan kalau yang akan dilihat yang pertama adalah susu dulu ya, susu yang dituangkan pertama kali dia bisa menjawab 3 dengan benar ya. Ini peluangnya adalah 0,29. Nah, kalau misalnya dia bisa menjawab semuanya, itu berapa peluangnya? Ya, artinya di sini nilainya 4, ya, di sini nilainya 4, di sini nilainya 0. Nah, bagaimana menghitung peluangnya? Kita nggak pakai aproksimasi chi-square dalam hal ini untuk menghitung peluang-peluangnya, karena kan ini nilainya kecil-kecil nih. N-nya cuma 4, ini juga 4, ya. Nah, untuk menghitungnya bagaimana? Ada asosiasi atau tidaknya? Kita pakai hitungan peluang. Dalam hal ini peluang apa yang dipakai? Sebaran peluang apa yang dipakai? Bukan sebaran peluang binomial lagi, tapi sebaran peluang hipergeometri. Kan tadi dikatakan ya bahwa ada 4 cangkir yang dituangi susu duluan, kemudian 4 cangkir sisanya dituang duluan itu teh. Ini. Berarti kalau dia di sini ya menebak yang 3 cangkir itu, artinya 3 cangkir yang ini berasal dari 4 cangkir yang memang susu duluan yang dituang. Sementara yang satunya ini sebenarnya berasal dari yang teh duluan yang dituang. Nah, ini kan 43, kombinasi 43 kali kombinasi 41 dengan ini totalnya kan semua ada 8 cangkir kan, diambil 4 cangkir aja kan. Tes. Oke. Ini kalau menghitung peluang jawab keempat-empatnya benar ya. Ini nilai-nilainya ya, nilai-nilai untuk kalau N11 nya itu 0 ya, N11 nya itu 1, ini berapa? Nah, ini menghitung ini yang di kolom 1 ya, yang probability ini menggunakannya pakai hipergeometri ya. Ini sebenarnya analog dengan
Jadi kalau misalnya ini tuh analog dengan ini, misalkan ini saya ada bola merah, ada bola yang biru. Di sini bola merahnya misalnya 3, sini bola merahnya 5. Sini terambil bola merah diambil misalnya 3. Ini kan berarti kita mengambil 3 ini misalnya ternyata 1 merah, 2 biru. Berarti kan peluang terambilnya ini bola sama dengan 3 itu ya, ini kan sebenarnya adalah apa? Dari merah ya, merahnya berapa ini? 3, ambil 1 gitu ya. Kemudian dari 5 ambil 2 kan. Totalnya ini 8, 3. Nah, ini kan geometri ya. Jadi berapa peluang terambilnya 3 buah bola di mana bola itu terdiri dari 1 bola merah dan 2 biru. Nah, ini kan seperti ini ya cermin. Jadi tadi juga sama sebetulnya. Ini ada 8 cangkir. 4 cangkir ini, 4 cup ini akan milk duluan lah, milk first. Yang kedua ini tea first. Susu duluan, ini teh duluan. Ini ada 4, ini juga ada 4 ya. Nah, sekarang si Fisher itu hanya mensodorkan 4 cangkir ke dia ya. Ya totalnya 8, tapi ini sorry, maaf, kan gitu sih. Ini cangkir-cangkirnya misalnya 1, 2 sampai 8. Kemudian kan dari sini suruh milih 4 cangkir kan. Nah, 4 cangkir ini 1, 2, 3, 4. Terus dia bisa nebak ke ya mana yang susu duluan, mana yang teh duluan gitu kan tadi hasilnya ya. Jadi ini di sini ya di sini tadi hasil tebakan atau apa ya? Yang beneran ya, lupa tadi. Misalkan ini yang tebakan ya. Balik ya tadi saya bisa. Nah, ini gas ya, misalnya ini gasnya. Kalau yang ini kenyataannya lah ya, yang kenyataannya yang dicampurin pertamanya itu apa, firstnya apa. Nah, jadi ini milk, ini tea, ini milk, ini tea. Kan? Nah, di sini dari 4 ini kalau dia ternyata menjawab benar gitu ya, kan kemungkinannya bisa ini prakteknya dia. Nah, bisa jadi yang pertama kali dicampur itu milk dari 4 cangkir yang dia pilih ini. Oh, ini dia benar nih, kemungkinannya kan dia bisa ini tebakannya ya menjawab kalau N sama dengan 4, ini kan artinya sampelnya yang ditariknya kan sudah ada 4 ya. Berarti kan kemungkinannya dia menjawab 0, menjawab tidak ada tebakan satupun yang benar. Ini 2 benar dan seterusnya ya sampai X sama dengan 4. Nah, artinya kalau X sama dengan 4, dia ke empat-empatnya ini bisa dia tebak dengan benar semuanya. Kalau memang susu duluan, ya dia bisa tebak. Nah, kalau misalnya ini X sama dengan 3, kan kemungkinannya bisa yang ini kondisinya, ya, memang susu duluan atau kemungkinan keduanya bisa yang ini kan, di bawah ini. Nah, saya nanti ini di tabel ini ada peluang-peluangnya kan. Nah, ya. Ini patokannya ke N11 ya. Ini jadi yang di sel yang di awal ini kalau misalnya 0, dia peluangnya berapa? Nah, peluang di sini nih.
Ini yang N11 sama dengan 1, ini ruang berapa. Ini yang hitungnya dari caranya ini seperti ini tadi ya. Jadi kalau misalnya ini sama dengan 3 kan di sini tadi udah dihitung ya, dapatnya 0,229. Nah ini kalau pakai eksak itu tadi ya, eksak supergeometri. Nah ini kalau menggunakan p-value ini diperoleh seperti ini ya, menggunakan statistik p-square percent. Nah ini benar-benar p-value di sini artinya apa nih kalau misalkan sama dengan 1 ya. Benar-benar ini tidak menolak H0 ya. Ini apa hipotesis alternatifnya. Ini juga. Ya, bisa theta lebih besar dari 1, theta lebih tidak sama dengan 1. Kan kalau independen odds ratio H0-nya theta sama dengan 1 kan ya. Jadi kalau misalkan theta lebih besar dari 1 atau theta tidak sama dengan 1 ya berarti dia tidak independen. Di sini ada kok. Nah nih ya, untuk tabel 2x2 ya, independence itu bersesuaian dengan ini odds ratio sama dengan 1 ya. Nanti dilihat lagi ini peluangnya. Nah kemudian waktu itu yang saya bilang apa, ada variabel confounding ya, sehingga kita punya tabelnya itu 3 arah three-way ya. Jadi ini sebenarnya kita ingin melihat apakah ada asosiasi antara warna kulit ini, warna kulit terdakwa ya, dengan hukuman ya, hukuman yang diterima dia, apakah dihukum mati atau tidak. Nah, tapi kita juga mempertimbangkan ada perubahan confounding ya, perubahan lainnya yaitu dengan melihat juga warna kulit dari si korban ya. Nah, ini juga bagaimana ini dari tabel yang 3 arah seperti ini ya, ada perubahannya ada 3 ini. Kita akan lihat di sini yang tujuannya adalah ini study ya, pengaruh dari event regrets ya. Screen-nya hilang. Oh, screen ya. Iya. Bentar. Maaf. Udah ya, terlihat ya. Nah, ini kalau dilihat secara keseluruhan ya, maksudnya tanpa memperhatikan keubah ini, keubah confounding ya. Di sini diperoleh hasilnya. Jadi ini kalau yang ini bagian bawah ini langsung menjadi aja ya. White, black. Ini kan dipisah-pisah nih per warna kulit korban ya. Nah kalau ini enggak, langsung gabung aja nih 53, kemudian ini. Jadi kalau Anda hanya perhatikan ini saja nih, tabel defendant dan death penalty, nah ini diperoleh seperti ini nih. Yang yes untuk yang white ada 53, terus yang no untuk yang white ada 430, artinya dijumlahkan kan yang 414 ditambah 16 ya. Nah kalau yang ini kan berarti dia dipisahkan per kategori warna kulit victim. Nah ini yang bawah ini penjumlahannya ya. Jadi di sini dalam hal ada variabel confounding, Anda ini perlu memahami ini ada yang namanya parsial tabel ya. Jadi kita di sini parsial tabel itu adalah tabel kontingensi yang dibuat per kategori variabel confounding. Nah, kayak ini kan variabel confounding ada 2 level ya, ada white sama black. Ini bisa dibuat tabel kontingensi tersendiri untuk yang white, untuk yang black juga. Nah, ini kan namanya parsial tabel. Ini juga parsial tabel. Nah, kemudian untuk tabel-tabel parsial tadi kita juga bisa periksa asosiasinya gitu loh ya, untuk per parsial tabel ini.
asosiasinya nanti kita lihat, itu namanya conditional association ya. Jadi yang disebut dengan conditional association itu apa sih? Ini asosiasi di antara kuubah X dengan Y untuk satu level, untuk kategori dari kuubah komponen tertentu. Ya, misalnya melihat conditional association yang di sini untuk yang white aja, kita ini ya. Nah, di sini Anda lihat ya, untuk setiap kombinasi ya, antara dependent race dan victim. Nah, di sini menampilkan when the victim are white ya, jadi kalau victimnya white, putih nih, nah the death penalty ini lebih banyak mana? Jadi kalau misalnya si warna kulit korbannya itu victimnya warna putih, ternyata hukuman mati itu lebih sering ke ini yang terdakwa yang berkulit hitam. Seberapa persen lebih seringnya? Yaitu sebesar 11,6%. Itu ini 22,9 dikurangi 11,3. Nah, gitu juga ketika victimnya itu black, ketika korbannya itu adalah orang kulit hitam, nah hukuman penalti, hukuman mati itu lebih sering diberikan kemana? Lebih sering ke yang orang yang black, karena ini 2,8 kan, sementara yang white-nya 0 kan, presentasi yes-nya ini. Nah, kelihatan kan? Nah, ternyata dengan di sini dengan mengontrol warna kulit korban, ya, persentase untuk yes, ya, persentase untuk hukuman mati, ya, ini lebih tinggi untuk terdakwa yang berkulit hitam daripada yang berkulit putih. Nah, itu ya. Nah. Kemudian ini tabel 29 ini ya, menunjukkan ini. Nah, sekarang kalau misalnya menggabungkan ini, sekarang yang bawah ya, ini lihat yang bawah ini aja tanpa memperhatikan ini ya, tanpa memperhatikan victim race, berarti yang tabel di bawah ini yang 2x2. Nah, Anda lihat di sini, we see the overall 11% of white dependents ya, 7% black dependents. Anda lihat nih, nah ya, ini hanya 11 ini 7,9. Kalau nggak mengontrol, hanya melihat ini saja, sepertinya ini yang kulit putih kan, yang kulit putih yang cenderung mendapatkan hukuman mati dibandingkan yang kulit hitam. Ya, jadi apa ya, itu namanya Simpson paradox. Jadi kalau kita melihat secara keseluruhan, hasil dengan melihat secara dengan mempertimbangkan variabel lain, itu hasilnya bisa berbeda. Nah, itu yang disebut dengan Simpson paradox. Seperti mungkin kemarin waktu Anda mengikuti pelatihan regresi kemarin ya dengan Pak Heri, itu beliau menampilkan suatu gambar ya, plot scatter plot gitu ya. Nah, kalau melihat secara keseluruhan sepertinya itu terdapat hubungan positif antara X dengan Y. Tapi begitu Anda melihatnya per grup, per parsial, jadi menambahkan suatu variabel confounding baru lagi yang lihat per grup, ternyata itu terdiri dari 3 grup yang masing-masing itu justru hubungannya itu negatif. Nggak tahu Anda masih ingat atau satu gambar yang diberikan Pak Heri kemarin tuh. Nah, ini juga sama. Di sini itu ada yang namanya Simpson paradox. Jadi kalau kita tidak mempertimbangkan variabel confounding, hasilnya itu berbeda gitu kesimpulannya. Nah, itu kan sebenarnya bisa fatal ya. Jadi kalau melihat dari sini sepertinya ini yang orang kulit putih yang cenderung mendapatkan hukuman penalti, hukuman mati dibandingkan yang kulit hitam. Begitu kita mempertimbangkan variabel lainnya yang warna kulit si korbannya, ternyata lihat tadi bahwa yang hitam itu justru yang lebih sering, ya kan? Ignoring victim race ya, dengan mengabaikan
warna kulit si korban, persentase yes di sini lebih rendah untuk yang black defendant daripada white defendant. Jadi asosiasinya ini hubungannya menjadi terbalik gitu dibandingkan dengan parsial tabel tadi. Ya. Oke, ini nanti ini Anda pelajari ya kenapa ini bisa terjadi terbalik ini. Nanti ini, nah di sini kan ditanya mengapa katanya asosiasi antara death penalty and dependent race ini berbeda sangat besar ketika kita mengabaikan keubah kontrol tadi. Nah ini bisa Anda lihat katanya yang pertama Anda lihat di sini hubungannya atau asosiasi antara victim race dengan dependent race. Ini dapat odds rasionya 87. Ini nanti Anda coba ya, Anda buat ini tabelnya. Jadi yang Anda perhatikan hanya victim race dan dependent race. Saya ini udah nyoba. Ini benar nih, dapat odds rasionya 87. Di sini kan nggak dilihat ini perhitungannya. Jadi nanti Anda buat tabel yang melihat asosiasi Oke, tadi sempat mati ya. Halo, sudah terdengarkah suara saya? Sudah, Bu. Enggak, ini sempat putus. Ini putus terus ya. Jadi, udah sama 12 ya, saya tadi udah sama 12 aja ya, kalian ini ada. Untuk persiapannya gimana untuk nanti siang? Udah beres kah? Halo? Sudah Bu, insya Allah Bu. Udah. Ya ini tadinya saya kuliah mau, kan saya kuliah sampai setengah 1 ya, saya mau selesai tadinya, bentar ya. Nanti ada ini selesai lagi ya bisa. Ya. Oke, nanti jadi ini Anda cek ya, odds rasionya dapat 87 dari mana. Nah ini juga ada periksa-periksa nih. Nah, kenapa ini odds rasionya 0,47? Jadi Anda buat dulu parsial tabelnya, ya. Parsial tabelnya, terus dilihat ini untuk odds rasio yang antara dependent race, ya, dengan ini. Anda buat tabel parsialnya antara dependent race dengan death penalty, ya, seperti apa operasinya dapat ini. Ya, kemudian untuk yang parsial yang kedua, nah ini dapatnya segini. Operasinya yang blacknya sangat 0 ya. Nah, ini artinya apa ini? Artinya death penalty tidak pernah diberikan ke terdakwa yang berkulit putih apabila korbannya itu berkulit hitam. Nah, ini Anda cek. Sehingga jadi conditional odds ratio
ini bisa berbeda, can be quite different from marginal odds ratio. Nah, yang disebut marginal odds ratio itu yang mana, dengan yang conditional odds ratio itu yang mana sih gitu ya. Nah, jadi tadi yang disebut conditional itu yang ini ya, yang atas-atas ini nih. Sementara yang marginal tuh yang ini nih, yang udah digabung, ini yang tanpa memperhitungkan keubah confounding. Jadi ini yang tabel-tabel ini tadi, ya misalkan yang 53, 414, 11, 37, ini kan conditional nih, conditional di white kan. Terus yang bawahnya yang 0, 16, 14, 139, dia conditional nanti, conditional association untuk yang black. Ya. Jadi ini yang di bawah, ini yang marginalnya ya, marginal ini marginalnya. Nah, dari masing-masing itu tadi, dari masing-masing kondisional kita bisa hitung odds rasionya ya. Kemudian nanti kita bandingkan dengan yang marginal odds rasionya itu. Oh, ternyata ini sangat berbeda. Begitu kita hitung marginal odds rasionya, ini dapatnya hanya 1,45. Lihat ya, 53 kali 176 kan hitung odds rasio kali silang ya. Lihat dia. Ini kan 53 kali 176 dibagi 15 kali 430. Nah, sementara untuk yang ini, yang pertama, untuk yang kalau korbannya kulit putih, odds rasionya berapa nih? 53 kali 37 dibagi 11 kali 414. Ini kan 53 kali 37 dibagi 414 kali 11 ya. Nah, yang kedua 0 kali 139 nih. Ini kan 0 kali 139 4 kali 16. Operasinya 0 ya untuk yang kategori yang kedua ya, yang victimnya kulit hitam. Jadi yang paling bawah victimnya hitam atau putih? Hitam ya. Nah, ini ya, jadi conditional odds ratio bisa berbeda dari marginal odds ratio ya. Oke, itu artinya jika populasi X dan Y bebas ya pada setiap tabel parsial, ini jika X dan Y bebas pada setiap tabel parsial, maka X dan Y dikatakan conditional independent given. Ya. Jadi kalau misalnya tadi X dan Y untuk yang level apa? Yang white, terus juga X dan Y saling bebas untuk yang black gitu ya. Ini artinya X dan Y saling bebas dengan mengontrol perubahan Z ya. Nah, nanti bisa Anda lihat untuk kondisi X dan Y yang bebas dengan mengontrol perubahan Z tadi, semua conditional odds ratio-nya itu akan sama dengan 1. Ya, kalau terjadi itu ya, kalau memang terjadi kondisi tidak ada asosiasi X dan Y setelah kita mempertimbangkan perubahan lain pun ya, perubahan confounding ternyata juga kondisinya juga saling bebas. Nah, itu artinya di conditional odds ratio-nya itu juga terpenuhi, petanya itu sama dengan 1. Nah, tetapi kata dia conditional ini kalau terjadi conditional independence given Z ya, ini tidak berimplikasi X dan Y-nya juga independen gitu. Jadi maksudnya gini. Dan kalau di kondisi-kondisi di sini ya, tabel yang ini untuk yang given yang white bebas, yang di sini juga bebas. Ini nggak berimplikasi di sini antara, kan kalau yang bawah ini kan hanya melihat ini aja kan, rest sama penalti aja. Nah, di sini bebas tidak menjamin di sini yang di marginal itu juga akan bebas. Paham ya? Bisa dipahami nggak saya ngomong kayak gitu? Ya, untuk yang pernyataan di bawah tadi, jadi kondisinya independen X dan Y, given Z tidak berimplikasi marginal independen juga antara X dan Y ini. Oke lah, mungkin itu aja yang perlu dipahami. Jadi kalau misalkan ada tabel 3 arah ya, 3-way kayak tadi tuh, yang 3-way di sini ada berarti ada 3 perubahan kategori.
Nah, di mana perubahan yang ketiga ini misalkan hanya bersifat pengendali aja, ya. Jadi sebenarnya interest kita, sebenarnya ini perubahan controlling Z ini sebenarnya hanya apa ya, kita itu menduga bahwa ini ada efeknya juga. Yang menjadi interest kita sih sebenarnya hanya ini, hanya dependent rest terhadap death penalty, hanya X terhadap Y. Nah, tapi kita juga mempertimbangkan faktor-faktor lain, walaupun itu bukan menjadi konsen kita, tapi kita masukkan, kita pertimbangkan. Nah, ternyata begitu kita masukkan ini, nah tadi bisa kita lihat ada terjadi perbedaan kesimpulan ya. Artinya di situ signifikan kita memasukkan peubah confounding. Ya, jadi kita mempertimbangkan peubah confounding bisa pengaruhnya signifikan, bisa juga tidak ya. Nah, kalau misalkan pun tidak signifikan pengaruhnya ya tidak apa-apa. Artinya di situ kita sudah melakukan suatu tindakan yang hati-hati. Ya, samanya dengan di rancangan acak kelompok gitu ya. Kita mempertimbangkan ada blocking, bisa jadi pengaruh kelompok itu bisa signifikan, bisa juga tidak signifikan. Kalau misalnya pengaruh kelompoknya itu signifikan, berarti antisipasi kita, ya apa yang kita lakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pengaruh itu merupakan suatu tindakan yang benar. Kalaupun tidak signifikan ya tidak apa-apa gitu ya, itu hanya sebagai tindakan antisipasi aja. Oke, sampai sini bisa dipahami ya bahwa nanti untuk ujian saya sifatnya nanti akan report ya. Ini ada contoh sih sebenarnya nih di tabel di nomor 2.19 ya. Di sini Anda bilang bukan ini. Oh iya, saya bikin report ya. Oh iya ini kan. Tabel 214 di sini diberikan data seperti ini ya. Kemudian Anda diminta write a short report katanya ya. Tuliskan laporan singkat sederhana yang meringkas kesimpulan Anda. Ya. In your report mention alternative test ya, segala macam lah yang kira-kiranya relevan Anda masukkan di situ ya. Nanti Anda boleh pakai R juga boleh, ya, tapi maksud saya nggak hanya langsung pakai R, langsung tulis G kuadrat sama dengan 7,5, nggak gitu ya, saya nggak mau kayak gitu, tapi Anda tetap tuliskan ininya, apa rincian-rinciannya, walaupun Anda nggak ngitung manual. Maksud saya kalau misalnya ada ini, nah ini kan formulanya kan seperti ini ya, X kuadrat sama dengan sigma NIJ min IJ. Nah ditulis, maksud saya tuh N11, N11-nya kan berapa, misalnya nanti 5 dikurangi 3 kuadrat per 2 ditambah berapa, nah itunya tuh komponen-komponen intinya ditulis gitu maksud saya, nggak langsung ditulis X kuadrat sama dengan 3, nggak gitu ya. Jadi saya ingin tahu caranya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi minggu depan kita UTS ya. Halo? Materinya sampai ini tadi. Cukup? Ibu mau tanya, Bu. Halo? Iya, halo, Bu. Ya, apa? Untuk soal UTS-nya kira-kira berapa ya, Bu? Kan kita mengerjakan satu soal itu bebas dengan konsepan kita sendiri. Dan itu kira-kira soalnya ada berapa ya, Bu? Soalnya 1. Oke, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Ya mungkin enggak, nanti saya mungkin ada soalnya, ada pilihan lah, bisa 2 kasus lah ya. Pilih salah satu, misalnya bisa gitu. Soalnya belum dibikin, soalnya jadi saya belum bisa jawab. Ya. Ya, Bu. Tapi 1 kasus lah insya Allah. Ya, oke. Ada lagi? Udah ya? Oke, jika tidak ditanyakan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Siap-siap untuk webinar nanti siang ya. Semoga lancar ya cara webinarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Mas Aditya.